Nih, kalau kita mau belajar Alkitab gitu. Namun pada zaman akhir ini dia nih ya, ini harus dibaca ini Alkitab. Ini kenapa sih narasinya itu liar semua, nggak pernah ada dasar datanya gitu. Nih Bang, saya bacain ya, sini Bang Kodam. Oke ya. Nih ayat 2. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah menjadikan alam semesta ini. Jadi akhir zaman itu sudah dimulai dari Kristus inkarnasi. Bukan baru sekarang ini. Penyesat itu udah banyak. Abang kalau bisa baca ya, ada yang namanya sekte Nasrani. Itu udah ada penyesat. Iya. Bukan sekarang, bukan. Udah dari zamannya Yesus. Tuh. Hanya banyak orang nyuri narasi saya tapi nggak bisa ngejelasin kayak gini akhirnya. Di zaman kerajaan 1000 tahun. Ngaco-ngaco. Nggak gitu. Ya. Jadi akhir zaman itu dari Yesus itu inkarnasi. Itu akhir zaman sampai ke sekarang. Gitu, Bang. Itu dalilnya ada ya. Oke? Oke, Kak. Ada lagi ya, mungkin? sekarang kan makin ini sih, Kak, zaman teknologi makin masif gitu tentang narasi-narasi keagamaan dalam konteks negatif gitu, sehingga anak muda yang nggak mau ngebaca Alkitab atau mendalami iman itu kebanyakan akan goyang kayak gitu sih, Kak. Nah, apakah menurut ya, kamu yang baca Alkitab dan yang memberitakan Alkitab itu juga nggak goyang? Itu juga harus kita pikirkan. Bahkan banyak kok yang berapologet juga itu goyang imannya. Jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam perbotian banyak. Itu jadi tolok ukur seseorang itu imannya goyang itu bukan karena nggak baca Alkitab, bukan. Ya, tetapi karena dia tidak mengenal Allah. Banyak orang yang tidak mengenal Allah, cuman jago bernarasi, tapi dia tidak tahu apa-apa. Dan dia tidak melakukan. Sudah tahu firman tetapi tidak melakukan. Itu juga dia jauh dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu firman tapi tidak melakukan, apakah itu termasuk menghujat Roh Kudus atau ya, dia berarti orang munafik. Ya, dia memberitakan firman Tuhan tapi dia tertolak. Karena dia sudah menyatakan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, dia juga berdosa. Itu ada ayatnya. Itu adalah orang-orang munafik. Dia seperti melihat-lihat wajahnya di kaca selalu berbalik dan dia lupa wajahnya seperti apa. Gitu. Seperti itu, Bang. Jadi ada orang yang memberitakan firman Tuhan, dia juga tertolak. Ada itu. Tapi jangan sampai kita juga demikian. Gitu. Jadi tolok ukur orang itu, anak muda itu tidak goyah imannya adalah dia menjadi seturut dengan perintah Allah. Seperti itu. Jadi banyak orang memberitakan firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti apa yang dia beritakan. Dia bahkan tidak mengenal sama sekali Allah. Dan dia hanya jago cuap-cuap, tetapi tidak melakukannya. Ya kan itu namanya membohongi diri sendiri gak sih, Bang? Ibarat kata gini, Bang. Kamu udah tahu cara makan yang benar, tapi kamunya sendiri ngasih tahu ke orang-orang, oh makan itu pakai sendok begini-begini, tapi dirinya sendiri makan seperti anjing gitu. Gitu. Itu apa namanya itu? Nah, itu dia. Orang yang jago ngomong tapi nggak dalam perilakunya. Kayak gitu. Jadi apakah gunanya itu? Nggak ada gunanya. Seperti itu. Jadi tolak ukur untuk memberitakan kebenaran adalah pribadinya sendiri yang melukiskan itu. Ya, dia harus memulai dari dirinya. Sebab pemberitaan firman Tuhan ini bukan kayak saya gini, bukan ngomong-ngomong. Kamu juga, Bang,
Sebenarnya anak muda itu kayak gitu. Kamu juga Bang, ketika kamu tidak jatuh dalam pergaulan bebas, kamu sudah memberitakan firman Tuhan. Karena di Alkitab dikatakan, janganlah kamu sia-siakan masa mudamu untuk bersenang-senang. Ketika kamu menjadi anak baik yang ke gereja, satu dalam persekutuan, kamu sudah memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan memberitakan firman Tuhan itu bukan ngomong kayak gini, bukan hanya sekedar gini, tetapi memberitakan firman Tuhan sekaligus dalam pengaplikasiannya, itulah yang diinginkan Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita mengakui dosa kita, itulah sebenarnya penginjilan itu dalam diri kita. Ya, jangan kita memberitakan, oh begini salah, begitu salah, tapi kitanya sendiri tidak pernah mengakui dosa kita dan memohon ampun di hadapan imam. Nah, itu salah. Itu bukan pelaku firman dan bukan pemberita firman juga. Pemberita firman itu harus yang melakukannya. Karena sama seperti Rasul memberitakan firman, dia juga melakukannya. Seperti itu, Bang. Kita jadi anak muda tidak harus cakap berbicara atau apapun itu. Tetapi ketika kamu tidak masuk dan terjerumus oleh pergaulan yang salah, kamu sudah memberitakan dirimu adalah murid Kristus. Ketika kamu sudah mengampuni teman-temanmu yang bersalah, sebenarnya kamu sudah memberitakan firman Tuhan. Itu sebenarnya penginjilan yang sejati. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Kodam? Jadi misalkan kita menyuarakan atau mengedukasi orang tentang kebaikan, tapi kita juga melakukan, itu termasuk penginjilan berarti ya Itu Kak? baru namanya penginjilan. Soalnya aku kan sekolah pendidikan ya, banyak tempat buat mengedukasi itu terbuka luas ya, termasuk di kelas gitu. Jadi seringkali kayak banyak orang kan tetap mempertanyakan tentang iman. Aku menjelaskan dengan diskusi santai, tapi tetap membenarkan sehingga teman-temanku jadi paham tentang imanku kayak gitu, dan ngelihat cara hidupku kayak gimana di kampus. Jadi itu termasuk sesuatu Kamu yang sudah baik. menginjili, kamu sudah menjadi murid Kristus. Gitu. Walaupun kamu belum bisa menjala manusia, tetapi kamu bertahan dalam imanmu dan menunjukkan ada Kristus di dalam perilaku hidupmu, kamu sudah menginjili. Seperti itu. Oke, baik Kak. Iya. Terima kasih banyak Kak. Jadi jangan kita bikin tolok ukur itu adalah kita masih muda menginjili, bukan gitu. Bukan seperti itu. Oke, semangat ya Bang Kodam Curut Ijo. Iya Kak, semangat. Tuhan Makasih ya, Kak. memberkati. Ya, Makasih Kak. sama-sama. Nah, itu bagus untuk anak-anak muda yang seperti itu, bagus. Dia masuk dalam circle yang baik gitu. Tapi ingat, kita juga jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, yang seperti ini yang paling ditakutkan. Hal yang paling menakutkan bagi seorang penginjil itu adalah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita memberitakan Injil, namun ternyata kita jatuh ke dalam dosa. Kita menjadi batu sandungan bagi teman-teman Kristen yang lain. Itu. Di 1 Samuel 28 ayat, sebenarnya sih semua dari 28, cuman yang lebih intinya dia di 1 Samuel 28 ayat 15. Silakan dibaca semuanya. Sebenarnya dengan kita bisa membaca, kita tahu Bang, itu masalah membaca sih sebenarnya. Kan dikatakan, saya udah berkali-kali sih. Saya sudah berkali-kali sih menjawab ini ya. Jadi si dukun ini memberitahu, oh dia berpakaian seperti ini, berseperti ini. Lalu si Saul mengidentifikasi itu seperti Samuel gitu kan. Iya. Nah itu, apakah itu Samuel? Tidak. Itu adalah roh lain yang menyerupai Samuel. Sebab roh Allah telah undur dari Saul. Makanya Saul itu menggunakan berbagai cara untuk memaksa Allah
menyertainya lagi. Padahal Allah sudah berkenan kepada Daud ketika itu. Jadi itu bukan Samuel benaran. Bukan. Itu. Tapi itu adalah yang menurut Saul sebagai Samuel. Tuh. Karena gini ya Bang ya. Kalau kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 15, dikatakan di situ kan iblis yang berkuasa atas maut. Ya kan? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi semua dunia orang mati itu dikuasai iblis. Allah tidak melakukan itu lagi sampai Kristus Yesus itu datang ke dunia orang mati. Jadi si iblis ini mereka-reka iblis itu seolah-olah seperti jelmaan orang lain gitu. Yang suka menjelma jadi orang lain itu sebenarnya iblis itu, Bang. Seperti itu, Bang. Jadi sebenarnya nggak ada itu roh-roh nenek moyang, roh-roh orang yang sudah mati itu nggak bisa keluar masuk, Bang. Itu semuanya sudah tertawan di dunia orang mati. Namun iblislah yang menyerupai itu. Kan kita tahu kan, setan itu, si Satan, si ular tua, dia kan menarik sepertiga dari malaikat menjadi pengikutnya kan. Nah, pengikutnya itulah yang menjelma menjadi orang yang menyerupai itu. Seperti itu, Bang. Lalu ini Kak Agatha, tidak ada itu setan-setan yang roh-roh gentayangan itu nggak ada, Bang. Dalam iman Kristen itu nggak ada. Tetapi iblis yang menyerupai orang yang sudah mati. Itu. Kalau yang ini Kak Agatha, yang sebelumnya kan ada dibilang di situ Saul kan kerasukan roh jahat yang dari Allah. Itu kenapa? Dia kerasukan setan. Kerasukan roh jahat. Ya semua ciptaan ini kan berasal dari Allah kan. Itu maksudnya. Karena Allah itu menciptakan semua ini tadinya itu baik, namun kan membelot. Jadi yang dimaksud dia kerasukan roh jahat dari Allah. Ya karena Allah yang menciptakan itu. Itu maksud dari ayat itu. Roh yang diciptakan Allah, namun jahat. Itu maksud ayat itu, Bang. Ada lagi, Bang? Ya, ini lagi juga Kak Agatha, maaf ya banyak bertanya. Karena kan saya ini lagi mudah-mudahan bisalah tahun ini selesai baca Alkitabnya. Dari Kejadian sampai ke Samuel, saya kan baru sampai Samuel ini. Di situ kan diceritakan kan banyak. Seakan-akan Allah itu kalau nggak salah dari Kejadian sampai ke Samuel, kalau nggak salah ada ucapan Allah itu menyesal. Ada sampai 5 kali di Kejadian sampai Samuel. Itu salah terjemahan, itu berduka. Allah tidak menyesal karena Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal. Namun itu terjemahannya adalah berduka karena manusia ini jatuh ke dalam dosa terus dan Allah berduka untuk hal itu, bukan menyesal. Gitu, Bang. Ada lagi, Bang? Apakah Kak Agatha setuju kalau Israel yang sekarang itu adalah kita? Gereja itu adalah Israel yang baru. Matius 21 ayat 43. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, padamu di situ adalah Israel, dan akan diserahkan kepada bangsa yang menghasilkan buah. Itulah gereja. Jadi kita semua yang ada di dalam Kristus, kitalah yang disebut keturunan Abraham karena iman kita kepada Yesus. Ini tertulis di dalam Galatia. Nih, Bang. Bentar ya, saya tunjukkan dulu ayatnya. Iya, Kak. Jadi Israel itu adalah kita. Nih ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi keturunan Abraham yang dimaksud itu kan adalah Israel, dan kitalah Israel yang baru itu. Gitu Bang. Jadi kitalah sebenarnya bangsa-bangsa yang menghasilkan buah itu. Gitu Bang. Iya, yang maksud saya itu kan maksud ini gambaran Ya, kita Yerusalem baru. Yerusalem baru itu kita. Israel baru itu adalah kita. Gitu. Ada lagi? Udah, itu aja dulu Kak Agatha. Nanti kalau ada yang kurang bingung, kurang apa, boleh masuk lagi suatu saat. Boleh Bang. Tuhan memberkati Pak. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga Kak Agatha. Aduh. Bam Samson. Oke, silakan Bang Kapten. Islam atau Kristen Bang? Dia Kristen. Boleh nanya tuh? Boleh silakan Bang. Ya ini dalam Keluaran ayat 20 aku baca dari 1 sampai 4. Ya. Di sini katanya Allah itu mengatakan jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Terus aku ambil yang inti-intinya saja. Katanya Allah itu cemburu. Bagaimana dengan orang-orang yang sampai sekarang masih percaya sama Allah lain, maksudnya patung lain atau masih percaya kepada Allah lain? Bagaimana? Kan di sini katanya dia cemburu. Kalau kita percaya sama patung atau Allah lain, dia cemburu. Allah tentu dikatakan di dalam ayat yang lain adalah panjang sabar. Bahkan kesabaran itu ibarat kata 1 hari di kita 1000 tahun menurut perspektif Allah. Ya, jadi bagaimana dengan orang-orang yang hingga detik ini mengilahkan ilah-ilah lain? Allah masih mengharapkan pertobatan mereka. Untuk itulah kenapa orang Kristen itu, ya, orang Kristen pertama itu adalah para rasul, diutus ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan supaya orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya tugas kita sebagai orang Kristen, kita juga harus hidup di dalam Allah dan meyakinkan orang lain itu bahwa Yesus itu adalah salah satu-satunya juru selamat manusia gitu. Tapi apakah Allah murka dengan mereka? Allah tidak serta-merta langsung murka, tetapi Allah menantikan pertobatan setiap orang. Jadi selain Allah cemburu, Allah juga panjang sabar. Ya, dari zaman pas dia Allah itu membuat perjanjian sama dengan Abraham, sampai keturunan sekarang, kenapa bisa ada banyak kepercayaan? Misalnya ada Hindu, misalnya ada lain-lain. Kenapa enggak ada satu aja? Oke, kita tahu ada yang namanya malaikat jatuh, yang kita kenal sebagai si ular tua atau Satan, ya kan? Tahu kan? Dan dia juga mempengaruhi sepertiga dari malaikat untuk mengikuti dia. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Dua unsur inilah yang membuat makanya banyak orang jatuh ke dalam dosa, sehingga menuhankan ilah-ilah lain yang bukan ilah yang sebenarnya. Oke, kalau kita baca di dalam Yesaya 14, di situ dikatakan setan itu yang menaklukkan bangsa-bangsa itu, berarti dia membuat bangsa-bangsa itu percaya kepada dia dan mengilahkan dia. Itu juga diberinya kuasa. Berarti mereka itu sekarang mereka berada di jalan yang sesat, atau? Betul, secara iman kita, mereka itu disesatkan dan ditaklukkan oleh si iblis tadi. Makanya kenapa penyembahan mereka itu meniru penyembahan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Ya, jadi Allah itu kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi suatu saat mereka itu bolehkah
kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Apakah Allah membawa mereka ke jalannya kembali atau? Pasti, karena kehendak Allah yaitu menginginkan semua orang selamat. Allah punya begitu banyak cara untuk mereka kembali kepada jalan Allah yang benar, di jalan Kristus gitu. Tapi setiap manusia, tadi ini ingat ya, ada iblis, ada juga kehendak. Manusia itu memilih, Bang. Allah itu tidak pernah memaksa. Itu satu hal yang harus kita tahu. Ketika manusia itu memilih untuk tidak menuhankan Allah, tetapi menuhankan ilah-ilah lain, ya Allah mengizinkan itu. Kan manusia dikasih free will. Gitu. Dan jangan takut, Bang. Allah itu menuliskan Taurat di dalam hati setiap manusia. Ini adalah salah satu kode atau barcode ya. Kalau bisa kita analogikan adalah barcode produk dari Tuhan Yesus. Yaitu apa? Taurat. Sekalipun mereka tidak mengenal Allah, sekalipun mereka tidak mengenal Taurat, sekalipun mereka tidak mengenal Sang Injil, tetapi mereka tahu cara berbuat baik. Itulah Taurat yang tadi Abang bacakan. Yang Keluaran 20, 10 perintah Tuhan itu. Jangan ada padamu ilah lain. Makanya cenderung orang yang tidak beragama kepada Yesus pun, dia tidak pernah menduakan Tuhan ilah yang dia kirain. Karena ini tadi Taurat, menghormati orang tua, lalu tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, bersaksi dusta. Setiap manusia itu diperlengkapi dengan 10 perintah Tuhan itu. Taurat itu, Bang. Kalau kamu baca itu kan, Keluaran 20 itu. Semua orang punya itu di dalam dirinya. Makanya sekalipun mereka tidak mengenal Taurat, mereka tahu cara berbuat baik. Sebab nurani mereka mendebat hal yang dosa yang mereka lakukan. Gitu. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya gini. Misalnya seorang anak Kristen ya, seorang anak Kristen dia tidak pergi ke gereja setiap minggu, tapi dia melakukan apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Bagaimana? Dia setiap hari minggu dia tidak pergi ke gereja, tapi dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkehendak kita ini berkomunitas di dalam gereja. Jadi kalau dikatakan dia Kristen tapi dia tidak ke gereja, dia sebenarnya sedang menolak perintah Tuhan Yesus. Karena perintah Tuhan Yesus, kita itu harus berkumpul, berkomunitas. Gitu. Tapi dia melakukan acara-acaranya di dalam komunitas, tidak di gereja tapi di sebuah komunitas begitu. Dia menjalankan aturan-aturannya, mengasihi orang lain, misalnya mengasihi sesama. Lah itu tadi, tidak berzina, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta. Itu kan kasih. Itu kan Taurat. Itu Taurat, Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Disitulah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi dia itu punya Taurat. Makanya tadi saya bilang, dia tidak mentaati Tuhan Yesus, tapi karena ada Taurat di dalam dirinya, makanya dia mengasihi sesama. Apakah itu benar? Tidak, karena dia tidak bersekutu dengan gereja Tuhan. Tuhan Yesus itu nyuruh kita itu bersekutu bersama-sama gitu, melakukan perjamuan kudus. Perintah Yesus ini ya, Bang ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Yaitu kita disuruh berekaristi atau perjamuan kudus. Itu perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen tetapi dia tidak melakukan perjamuan kudus, dia sedang melawan Tuhan Yesus. Meskipun dia berbuat baik. Jadi banyak orang yang salah mengerti. Ketika dia mengasihi sesama, dia sudah menunjukkan perintah Yesus. Itu belum seluruhnya. Seperti itu. Jadi kita harus memang, Bang, bersekutu. Kamu mengasihi sesama tapi nggak mengasihi Tuhan, tidakkah itu lebih buruk, Bang? Ya kan? Sebab kalau kita mengasihi sesama kita tidak bisa membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Yang bisa memasukkan kita ke dalam kerajaan sorga siapa, Bang? Tuhan Yesus. Ya itu makanya.
Jadi percuma kita mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah kita. Harus keduanya. Harus mengasihi Allah dan kasihilah sesama. Itulah hukum yang utama dan terutama dari Taurat. Yes. Jadi jangan kita mengira kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak melakukan. Ya, karena Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri. Dalam Yohanes ayat 8 pasal 8 ayat 58 itu kan. Di situ katanya sebelum Abraham Allah itu dia udah ada, berarti dia itu Allah sendirilah. Begitu. Mungkin nggak Bang, kamu misalnya aku kasih contoh ya, misalnya kamu mengasihi teman-temanmu, tapi kamu selalu ngelawan bapakmu, mungkin nggak kamu dikatakan mengasihi? Kamu anak baik? Enggak. Nah itu, jadi kita harus yang paling utama adalah mengasihi Allah, lalu mengasihi sesama. Gitu. Yang ini terakhir ya. Oke. Begini, misalnya kan tadi kakak Gata bilang misalnya ketemu roh itu kan dari gimana ya, tadi aku dengar itu. Iya, aku lupa tadi mau tadi seperti ini aja. Yang kata-kata wahyu itu misalnya ya, seseorang itu bermimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan, apakah itu dikatakan wahyu? Dia sedang Bukan. Wahyu itu adalah penglihatan tentang kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang mimpi terus itu jadi kejadian, dari kenyataan. Iya, jadi kenyataan. Ya berarti sebenarnya itu hanya bunga tidur aja yang beneran kebetulan terjadi. Itu bukan wahyu, Bang. Wahyu itu adalah penglihatan kita tentang kerajaan Allah. Itulah wahyu. Ya, misalnya seseorang itu dia mimpi, contoh ya, dia mimpi angka, terus kenyataannya dia angka itu persis sama yang misalnya ya, dia beli terus angka itu dia kena angka itu rezeki dari mana? Misalnya itu dari iblis, Bang. Itu dari iblis. Jadi itu kan suatu perjudian kan. Ya misalnya. Karena gini, Bang. Mujizat itu juga bisa berasal dari si jahat, roh jahat. Gitu ya. Karena roh jahat itu juga menawarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau Abang baca di dalam Matius 4, tahu nggak apa yang ditawarkan sama iblis, Bang? Kepada Yesus waktu dicobai. Dunia ini yang ditawarkan. Iya. Nah itu. Tapi yang ditawarkan Tuhan Yesus itu apa? Kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Jadi kalau ada yang menawarkan kerajaan dunia, itu adalah si jahat. Makanya Yesus nyuruh kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia. Iya. Nah itu kan, jadi kita tahu tolak ukurnya. Kalau kita percaya Yesus bilang kita akan dibenci, kita akan menyalibkan kedagingan kita. Kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia. Karena yang ditawarkan iblis dunia, yang ditawarkan Yesus itu sorga. Berbanding terbalik. Jadi kalau ada roh-roh yang menawarkan yang sesuatu bersifat duniawi, itu bukan dari Allah yang benar. Karena sorga bukanlah dunia, dan dunia bukanlah sorga. Ingat, tolak ukurnya adalah yang dijanjikan Yesus itu adalah hidup kekal di sorga, bukan hidup di dunia. Maka kita harus menolak itu. Ya, terima kasih Kak Agatha. Maksudnya aku juga, aku bukan pendeta ya, tapi cuma pemuda biasa yang belajar itu kitab dari Kejadian, udah mau sampai di Wahyu. Makanya tadi yang aku kurang paham itu yang tadi aku udah tanya itu. Tapi terima kasih banyak karena aku merasa sedang ada dalam gereja ini lagi dengar khotbah. Terima kasih ya.
Iya, sama-sama Bang. Tuhan berkati. Iya. Aku juga bukan pendeta dan aku bukan orang penting. Sama-sama yang lagi belajar juga. Iya. Makasih ya, Tuhan Yesus Berkati. memberkati. Ya, dan bagi Iya. rohmu juga. Shalom Bang.